teman-teman aspirasi, selamat datang di materi pelatihan mengenai cara menghadapi pelanggan sulit dengan efektif. Saat bekerja, tentunya Anda akan menghadapi beragam jenis pelanggan. Salah satu pelanggan yang mungkin akan Anda temui adalah pelanggan yang sulit. Tentu menghadapi jenis pelanggan seperti ini memerlukan kesabaran yang lebih dan terasa seperti sebuah situasi yang hanya membuat hari Anda melelahkan. Tetapi ketika Anda mampu menghadapi setiap pelanggan atau situasi yang menyulitkan dengan terampil, maka Anda juga akan menjadi lebih mahir dalam mengatasi situasi sulit dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya fokus pada pikiran, perasaan, kemampuan mengelola stres, kemampuan mendengarkan, dan empati terhadap orang lain, maka Anda akan mampu menghadapi setiap tantangan yang berhubungan dengan orang lain secara lebih baik. Beragam penelitian menunjukkan bahwa ketika Anda memiliki tujuan, maka hal tersebut akan tercapai dengan lebih mudah. Maka dari itu, berikut adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Mampu membangun sikap positif dalam diri. Mampu mengelola stres internal dan stres eksternal. Mampu mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif. Mampu mengembangkan kemampuan berempati. Mampu membangun hubungan baik dengan pelanggan secara langsung maupun melalui telepon. Mampu memahami beragam tantangan yang ditimbulkan oleh pelanggan. Mampu mengembangkan strategi untuk beradaptasi dengan keadaan yang menantang. Modul 1. Manusia cenderung merasa lebih mudah untuk berfokus pada hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup dibandingkan dengan hal-hal positif. Contohnya, ketika seorang pengendara menyalip mobil Anda di jalan tol, Anda mungkin merasa kesal atau marah. Sedangkan hal positif yang muncul terkadang mungkin tidak Anda sadari. Misalkan, seseorang menyapa Anda dengan senyuman atau membukakan pintu untuk Anda. Sebelum Anda dapat menghadapi situasi maupun pelanggan yang sulit, Anda perlu terlebih dahulu mampu menjaga agar mental Anda tetap positif, agar tidak mudah terpengaruh dengan situasi yang negatif. Untuk dapat lebih berfokus pada hal positif dalam hidup, maka Anda perlu melakukannya secara sadar. Berdasarkan penelitian oleh para psikolog dari University of California dari Miami pada tahun 2003, menunjukkan bahwa dengan mencatat mengenai apa yang Anda syukuri setiap harinya, dapat meningkatkan kesejahteraan dalam hidup. Untuk dapat mempertahankan cara pandang yang positif, membutuhkan latihan yang konsisten. Apabila meluangkan waktu sejenak untuk menuliskan apa yang Anda syukuri dalam hidup, dapat memberikan Anda perasaan yang positif. Maka bayangkan efek jangka panjang yang bisa Anda dapatkan apabila dilakukan setiap hari. Maka dari itu, Anda perlu mulai membangun kebiasaan bersyukur tersebut. Berikut adalah beberapa cara yang bisa membantu Anda dalam membangun kebiasaan. 1. Gunakan pengingat. Misalnya, buat pengingat sebelum Anda atau sesudah Anda berangkat kerja untuk menuliskan 5 hal yang Anda syukuri ke dalam buku catatan Anda. 2. Memiliki rutinitas. Cobalah untuk menuliskan rasa syukur Anda pada waktu yang sama setiap hari. 3. Beri hadiah kepada diri sendiri. Siapkan hadiah kecil bagi diri sendiri ketika Anda berhasil menuliskan rasa syukur selama seminggu berturut-turut. 4. Melakukannya secara konsisten. Jika Anda melewatkan satu hari, jangan menyalahkan diri sendiri. Perhatikan mengapa Anda melewatinya, kemudian cari tahu apa yang perlu Anda lakukan untuk memastikan agar tidak terlewat lagi.
Jaga kesehatan tubuh Anda. Olahraga yang teratur akan dapat membantu Anda menjaga sikap dan sudut pandang positif. Hal ini dikarenakan bahwa olahraga dapat memicu produksi endorfin, yaitu zat kimia dalam otak yang dapat membuat Anda merasa senang. Berikut adalah beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa olahraga yang Anda lakukan itu efektif. 1. Tidak berolahraga di luar kemampuan fisik Anda. 2. Merencanakan latihan yang ideal, baik itu latihan fleksibilitas, kekuatan, keseimbangan, dan ketahanan. 3. Minum banyak air. 4. Melakukan rutinitas yang bervariasi dari waktu ke waktu dengan mengganti latihan lama dengan yang baru. 5. Hindari olahraga 3 jam sebelum Anda tidur. Kedamaian batin. Menjaga pikiran dan sudut pandang tetap positif dapat membantu Anda untuk mencapai kedamaian diri. Berikut adalah beberapa cara untuk bisa melakukannya. 1. Identifikasi pikiran negatif yang muncul secara otomatis dalam pikiran, kemudian lawan dengan sudut pandang alternatif. Biasanya, pikiran yang muncul secara otomatis cenderung memandang sebuah situasi secara hitam dan putih, yang terkadang mengabaikan beberapa logika. Misalkan, atasan Anda menunjukkan ekspresi tidak setuju. Pikiran otomatis yang mungkin muncul di kepala Anda adalah berasumsi bahwa atasan sedang marah karena Anda datang terlambat. Rangkaian asumsi tersebut dapat terjadi secara terus-menerus dan berlangsung tanpa batas. Ketika Anda menghadapi pikiran-pikiran itu, cobalah untuk memikirkan kemungkinan lain, termasuk yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda juga dapat menanyakan kepada atasan Anda secara langsung, apakah ia memang sedang marah terhadap Anda, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. 2. Berlatih meditasi secara teratur. Meditasi dapat membantu Anda untuk fokus terhadap suatu situasi dan merasa lebih santai. Dengan hanya meluangkan 10 menit setiap harinya, dapat memberi efek bagi Anda sepanjang hari. 3. Buatlah catatan tentang pikiran dan perasaan Anda. Membuat catatan tentang pikiran dan perasaan dapat membantu selama masa stres untuk mengelola pikiran Anda. Sebuah studi menemukan bahwa menulis tentang pengalaman yang sangat positif selama 3 hari berturut-turut dapat berkontribusi pada suasana hati yang positif untuk 3 bulan kemudian. 4. Jadwalkan waktu untuk beristirahat. Pastikan Anda meluangkan waktu untuk bersantai dan menikmati hidup secara teratur. Hal ini tidak hanya akan membantu mengembangkan pandangan positif, tetapi juga meningkatkan kreativitas Anda. Ikuti terus video pelatihan dari kami. Sampai jumpa di modul berikutnya.